warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hari lalu kita mengkaji doa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibaguskan seluruh urusan kita semuanya, dan jangan sampai ada satupun hal yang Allah serahkan kepada diri kita sendiri untuk mengurusnya. Doa itu sebagaimana yang kemarin saya sampaikan merupakan ekspresi dari kesadaran kita yang penuh bahwa kita ini memang merupakan hambanya yang karena kita ini merupakan hamba dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini memang dalam posisi yang lemah, tidak punya daya apapun kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang sudah selayaknya kalau kita itu lalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya untuk membaguskan seluruh urusan kita. Kesadaran sepenuhnya bahwa diri kita ini sebagai hamba yang kemudian butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, itulah yang kemudian memang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal apapun di dalam kehidupan kita ini, dalam urusan yang kecil maupun yang besar, itu memang selalu dituntunkan untuk berdoa, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu dengan demikian lalu sampai dinyatakan sebagai mukhul ibadah. Intinya ibadah, intinya penghambaan. Karena apa ya? Karena yang tadi, ketika orang itu mau berdoa, mau menyerahkan diri kepada Allah dalam segala urusannya, itu menunjukkan bahwa dia itu ya tadi sadar sebagai hamba tadi. Kalau orang itu tidak mau berdoa, tidak mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diantara tanda seseorang itu justru tidak sadar sebagai hamba yang merasa sudah cukup dengan dirinya sendiri, yang merasa sudah tidak butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kenapa doa itu sampai disebut sebagai mukhul ibadah, intinya ibadah? Karena justru dengan mau berdoa itu seseorang sadar ya, akan sepenuhnya sebagai hamba Allah yang butuh pertolongan Allah sebagai Tuhan yang maha segalanya, yang maha memberi. Nah, pagi ini saya akan memulai menyampaikan
doa-doa yang merupakan doa harian kita. Dalam seluruh kegiatan kita itu dituntunkan berdoa. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu semuanya doa. Nah, kalau yang sudah kemarin doa-doa yang sifatnya umum ya. Nah, ini doa-doa yang terkait dengan doa harian kita. Semuanya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Nah, pagi ini kita mulai dengan doa bangun tidur ya. Jadi kita ini tadi baru bangun tidur. Kita berdoa, sekarang kita bahas doa bangun tidur. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah hafal semua karena setiap hari sudah bangun tidur ya. Apa Bu doanya Bu? Pak doanya apa bangun tidur Pak? Yang keras ya? Oh iya. Ya, doa bangun tidur diajarkan dengan mengucapkan, menyampaikan isinya bahkan malah pujian itu ya, zikir kepada Allah. Ya, tidak ada eksplisit yang intinya memohon itu tidak ada. Ya. Jadi saya sudah menyampaikan berkali-kali, jadi doa itu isinya kadang-kadang itu tidak hanya permohonannya, isinya itu hanya puji-pujian, hanya zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang memang hanya permintaan saja. Tapi yang sering itu biasanya mix ya, gabungan antara pujian dan lalu kemudian ada doanya. Kadang-kadang pujiannya di depan, kadang-kadang di belakang, permintaannya kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang. Nah, doa bangun tidur ini bunyinya begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mari bersama-sama. Alhamdulillahilladzi. Monggo diulang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Jadi mulai bangun tidur aja kita sudah ditentukan untuk berdoa. Doanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, zat yang telah menghidupkan kita ba'dama amatana, setelah mematikan kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita nanti akan kembali. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, yang kita lakukan di pagi hari setelah bangun itu, kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat dihidupkan kembali setelah dimatikan. Tentu saja ini mati sementara ya. Nanti sebenarnya itu juga sama, nanti kita pun juga akan dimatikan, dihidupkan kembali. Ya. Dimatikan yang sungguhnya nanti kalau kita dicabut nyawa kita, lalu kemudian dibangkitkan pada hari berbangkit, dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidur itu sebenarnya ya pada karo latihan mati jan-jane. Wong pada saat tidur itu kita ya memang sementara seperti dimatikan oleh Allah. Kita tidak punya daya apa-apa ya. Ya, ketika tidur seperti orang mati. Ya.
diapa-apake ora ngerti wong turu. Nah, kemudian dihidupkan kembali kita, ya, dibangunkan. Ya. Makanya lalu kemudian seringkali lalu ahyana ba'da ma'amatana di situ dimaknai yang telah membangunkan kami setelah menidurkan. Ya. Tapi kalau dari bahasa letterleknya itu, ya itu tadi, yang telah menghidupkan setelah mematikan. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, Masya Allah ya, ternyata memang untuk bisa tidur itu ya merupakan nikmat Allah. Bangun itu juga merupakan nikmat Allah. Ini yang harus kita sadari. Ya. Jadi untuk bisa tidur itu ya merupakan nikmat Allah. Ya. Apa meneh tangi meneh. Ya. Ini betul-betul nikmatnya Gusti Allah. Ya. Soalnya ana wong sing turu kuwi bablas ora tangi meneh ya ana. Akeh kasusnya. Ya. Pernah dengar toh Pak ya? Pernah enggak itu ada orang tidur enggak bangun lagi selamanya? Banyak. Tapi untuk tidur itu pun juga nikmat Allah itu. Allah yang memberikan itu. Saya merasakan sendiri. Ya ini barusan kemarin nih. Jadi saya tuh kemarin itu Masya Allah ya, pulang dari umroh itu sebenarnya masih bisa ke masjid ya. Terus kemudian Senin pagi itu saya mulai badan greges, pusing, agak batuk-batuk, tapi batuknya belum seberapa. Nah sehingga untuk malamnya itu masih bisa tidur sebentar masih bisa. Nah ketika malam malam Rabu loh nggak salah ya, malam Rabu betul, malam Rabu, malam Jumat, malam Sabtu itu 3 malam itu sama sekali nggak bisa tidur. Ini mungkin ada pengaruh jet lag juga dalam pengertian waktu antara Mekah dengan Semarang itu berjarak 4 jam, ya. Sehingga memang pada saat waktunya kita tidur, di sana memang belum tidur, biasanya belum tidur memang. Ya. Saya biasanya di sana kemarin tidurnya rata-rata pasti di atas jam 12. Ya. Di atas jam 12. Ya. Bahkan malam pertama itu karena dari Madinahnya siang sampai di di Makkah itu sudah sekitar jam 7 begitu. Ya. Jadi jam 10 itu baru mulai umroh, selesai sudah sangat malam, kemudian ya malam sekali itu tidurnya. Nah pengaruh itu barangkali kemudian lalu memang kayak seperti tidak bisa tidur begitu, ditambah dengan batuk yang sangat parah. Sehingga praktis malaman itu tidak bisa tidur. Padahal maunya tidur bukan main, kepengen tidur itu, tapi tidak bisa. Ini baru merasakan itu ternyata ya Allah, ternyata tidur itu bukan kita yang menguasai. Jadi Allah kalau tidak menginginkan, tidak menidurkan, tidak bisa tidur meskipun mau kayak apa. Ya. Lalu ya pasti kemudian pusingnya bukan main, ya. Lalu kemudian ya efeknya di badan tidak karu-karu. Ya. Jadi ini kaitannya dengan bahwa yang namanya untuk tidur itu ya Allah yang menidurkan, ya. Ya. Lalu kemudian untuk bisa bangun juga Allah yang membangunkan. Itulah makanya sekali lagi kita betul-betul harus mengekspresikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lalu menyatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali itu setelah mematikan untuk sementara itu. Nah, lalu kemudian ditutup dengan wa ilaihin nusyur. Masya Allah, begitu kita
sadar baru bangun saja itu sudah kemudian disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini besok akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti apa? Berarti mau tidak mau ketika kita bangun itu dari tidur, ya langsung yang kita lakukan tidak lain adalah untuk menyiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita itu mengawali hari dengan bangun tidur ketika berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur itu kita sekaligus ingat bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah. Untuk itu kita perlu mempersiapkan diri bekal di dalam rangka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang insya Allah ketika bangun tidur berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, itu insya Allah dia menjadi orang yang bersyukur atas nikmat Allah, dan karena diberi nikmat Allah itu maka dia kemudian ekspresinya lalu memanfaatkan hidupnya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ekspresi syukur tadi itu dalam rangka untuk bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Tapi lagi-lagi memang doa itu tidak hanya sekedar dibaca. Kita ini kan seringkali kadang-kadang istilah yang digunakan itu membaca doa. Nah kalau membaca itu kadang-kadang tidak sekedar membaca. Kita ini berdoa, ketika berdoa itu lain, berdoa itu betul-betul memohon kepada Allah, tidak sekedar membaca. Seperti sholat itu kan yang diajarkan kita seringkali hanya membaca Rabbil firli warhamni. Padahal itu maksudnya berdoa dengan bacaan, begitu. Berdoa dengan bacaan seperti itu. Jadi konotasi membaca doa dengan berdoa itu kan agak beda ini. Jadi itu tolong. Jadi kita ketika berdoa itu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar membaca. Jadi ketika kita bangun tidur itu sekaligus kita sadari, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dibangunkan kembali setelah ditidurkan, Karena kita bersyukur, maka ekspresi kita lalu kemudian kita wujudkan dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling konkret ketika kita bangun tidur itu tentu saja segera kemudian ambil air wudhu, lalu kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bangunnya itu memang masih sebelum waktunya subuh, berarti kita bisa mengisi dengan ibadah sholat sunnah, tahajud, hajat, witir, Tapi kalau misalnya kok bangunnya memang sudah mendekati subuh, segera sholat subuh. Luar biasa. Jadi Allah sudah menuntunkan sedemikian rupa, dalam kehidupan kita itu indah sekali ternyata. Jadi sekali lagi bangun tidur itu sudah dimulai dengan tadi berdoa, yang isinya tadi itu mohon, tidak ada permohonan malam itu. Jadi itu hanya karena pinter-pinternya kita sendiri, tidak ada permohonan, itu hanya memuji Allah. Alhamdulillah. Dan habis alhamdulillah terus nyopo, alhamdulillah kudune terus kemudian bersyukur. Di antara ekspresi syukur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat subuh, dan dilanjutkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, ibadah itu tidak harus dalam bentuk ibadah mahdhah seperti sholat. Keseluruhan aktivitas kita di dalam kesehariannya nanti, sepanjang kita hidup di siang hari itu, itu juga dalam kerangka syukur ini juga gitu.
dalam rangka ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada dalam aktivitas kehidupan kita itu yang tidak bernilai ibadah dalam kehidupan kita. Ya. Dan itulah fungsi doa juga nanti. Jadi semua aktivitas kita ada doanya itu supaya semuanya bernilai ibadah. Ya. Makan kita, bekerja kita, nuwun sewu, bahkan dalam hubungan suami istri kita itu nilainya ibadah semua di situ. Ya. Sampai kemudian tidur lagi, itu semuanya adalah ibadah. Bangun lagi, ibadah lagi. Tidurnya pun juga ibadah. Ya. Ya. Nah ini, Masya Allah ya. Ya. Makanya doa tidur itu juga, apa? Kalau doa tidur apa? Kalau tadi doa bangun tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya. Ya. Dengan namamu lah ya Allah, ahya aku hidup, dan dengan namamu lah aku mati. Jadi hidup tidur itu persoalan apa namanya? Tadi itu makanya. Jadi kita semula hidup dimatikan ya. Kita mengawali dengan bismillah. Ya, dengan doa seperti itu juga sama, nanti akan kita bahas ketika nanti sudah menutup kegiatan mau tidur itu ya. Nah, itu doanya seperti itu. Nah, sudah jam 5 ya, karena ini kalau dulu ngaji kita tuh panjang karena sampai bukan panjang, ya sama sebenarnya ya. Cuma waktunya itu sampai kadang-kadang sampai setengah 6, 5:04 itu karena bergeser jamnya. Nah, sekarang ini subuhnya awal, ini jam 5 sudah siang ya. Kita akhiri sampai di sini ya. Jadi sekali lagi kita ulangi doa kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi sekarang kalau bangun tidur tidak hanya membaca ya. Kalau ya hafalnya saya yakin Bapak dan Ibu sudah hafal. Tapi tolong sambil dihayati. Sekali lagi ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menghidupkan aku kembali setelah Engkau mematikan aku ya. Dan aku akan kembali kepadamu ya Allah. Oleh karena itu mulai detik ini juga kami akan senantiasa mempersiapkan diri bekal untuk kembali kepadamu dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian diawali dengan tadi kegiatan-kegiatan ibadah tadi. Mari kita akhiri dengan doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.